Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sebenarnya dalam hidup ini tanpa kita sadari ada begitu banyak pintu. Mungkin sudah berkata, pintu apa itu? Banyak. Yang pertama misalnya pintu damai sejahtera, ya kan? Lalu pintu berkat misalnya, ya kan? Lalu juga pintu-pintu kemenangan, ya kan? Lalu juga pintu-pintu anugerah, itu bicara hal-hal positif. Lalu pintu-pintu kejahatan, ya kan? Pintu-pintu penderitaan, pintu-pintu kehancuran, pintu-pintu kebinasaan. Sebetulnya dalam hidup ini tanpa kita sadari ada banyak pintu, ya kan? Orang yang tadinya hidup benar, lalu kemudian karena tawaran-tawaran dunia, akhirnya mulai ke diskotik, mulai ke karaoke, mulai coba-coba narkoba. Nah, itu kan artinya dia udah mulai masuk pada pintu kebinasaan, ya kan? Dia mulai masuk pada pintu kehancuran, ya kan? Sementara orang yang tadinya mungkin seorang homoseks, seorang lesbian, seorang istri piaraan, tetapi kemudian dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, itu kan berarti pintu anugerah terbuka buat dia, sehingga dia mulai masuk di dalam jalan yang bernama jalan kemenangan, karena dia melewati pintu yang bernama pintu kemenangan itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini tanpa kita sadari ada begitu banyak pintu yang harus kita lewati. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, bukan karena takdir kita tidak baik, bukan karena tangan Tuhan gak menyertai kita, tetapi karena kita masuk melalui pintu yang keliru. Karena itu masuklah melalui pintu damai sejahtera, masuklah melalui pintu berkat, masuklah melalui pintu kemenangan dan pintu anugerah. Karena itu Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan menerima berkat, damai sejahtera dan kemuliaan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah kita harus senantiasa berjalan dalam kebenaran itu. Kita memilih pintu-pintu yang tepat. Dan kadang-kadang kita berkata, ya tapi pintu kemenangan, pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu anugerah sepertinya sulit terbuka. Tidak, karena Alkitab berkata, ketuklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita bahwa hidup Kristen adalah hidup yang melewati pintu-pintu gerbang. Artinya mau ada tantangan, mau ada masalah, dunia mau coba tutup pintu-pintu berkat, dunia mau coba tutup pintu-pintu kemenangan, tetapi janji Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak lagi yang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, berarti kita akan berjalan melalui pintu-pintu gerbang yang menuntun kita pada kuasa dan kemuliaannya. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang berjalan melalui pintu-pintu gerbang, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6 sampai 12. Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6 sampai 12, demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion,
Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu-pintu gerbang? Sementara sebagian kita berkata, ya tapi banyak pintu-pintu gerbang indah ini tertutup dalam kehidupan saya. Rasanya saya ingin berjalan pada berkat, tetapi pintu-pintu berkat kok rasanya tertutup. Saya usaha kok pintu-pintu damai sejahtera tertutup. Dalam rumah tangga saya, pintu-pintu kemenangan rasanya tertutup, sehingga hidup saya terus penuh dengan tekanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu-pintu gerbang? Yang pertama, melalui iman, karena iman membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman akan membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Kadangkala persoalannya, kita tidak lagi berjalan di dalam iman. Segala sesuatunya kita jalan dengan perhitungan. Kita mulai hitung-hitung secara manusia, kalau begini nanti jadinya bagaimana, kalau begini nanti jadinya bagaimana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang iman itu mengabaikan perhitungan. Yang saya mau ingatkan adalah kita memang mengadakan perhitungan, tetapi yang mendasari perhitungan kita bukanlah kemampuan akal dan pengalaman kita sendiri, tetapi yang menjadi dasar bahwa kita memperhitungkan segalanya justru adalah keyakinan bahwa Allah saya tidak pernah mengecewakan saya, bahwa Allah saya menyediakan yang terbaik, bahwa Allah saya selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tepat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu-pintu gerbang? Iman, karena iman membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Mungkin hari-hari ini sudah merasa kok rumah tangga saya nggak ada harapan, lalu sudah berkata, aduh Tuhan, apa yang harus saya buat? Secara manusia mungkin sudah berkata, aduh saya salah pilih kali. Secara manusia mungkin sudah berkata, aduh Tuhan saya nyesel kawin sama orang seperti ini. Aduh rumah tangga saya kacau Tuhan gara-gara saya milih orang seperti ini. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita beriman. Kita tahu kalau semuanya Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud baik di balik semuanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu-pintu gerbang yang tertutup sekalipun. Yang pertama, iman akan membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu-pintu gerbang, yaitu melalui kasih dan kekudusan. Karena saya terlalu percaya kasih dan kekudusan membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Kadang-kala kita melihat terlalu banyak pintu gerbang tertutup di depan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita kasar, hidup kita egois, hidup kita mau menang sendiri. Kenapa? Karena kita tidak berjalan kekudusan. Kita berzina, kita minum mabuk, kita judi, kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kita bingung kenapa semua pintu di depan saya tertutup. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, ayo kembali hidup dalam kasih. Ayo mari kembali hidup dalam kekudusan. Karena lewat kasih dan kekudusan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kadang-kala sudah bingung kenapa ya doa saya nggak dijawab. Kadang-kala sudah bingung kenapa ya kok hidup Kristen saya tuh membosankan sekali. Seperti nggak ada terobosan, seperti nggak ada breakthrough dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan bagaimana dengan kasih kita. Apakah hidup kita masih tetap hidup dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Lalu yang kedua, benarkah kita hidup dalam kekudusan? Karena kalau kita tetap hidup dalam kekudusan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, pintu setebal
apapun boleh tertutup, kasih dan kekudusan akan membuka pintu itu, membuat kita melihat padang rumput yang hijau dan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu gerbang. Yang ketiga yaitu keberanian dan ketulusan. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya bahwa keberanian dan ketulusan membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Kita harus berani tapi tulus. Karena kalau berani tanpa ketulusan, itu hanyalah seorang yang keras, kasar, dan mau menang sendiri. Kita berani tapi tulus. Kita tulus tapi tetap berani. Kalau ketulusan tanpa keberanian, itu hanya kelemahan belaka. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, ayo mari kita jadi orang-orang yang berani. Ada masalah jangan lari, ada persoalan hadapi. Jadi orang-orang yang berani. Kita tahu kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus menguatkan kita. Tapi di balik keberanian kita harus ada ketulusan, sehingga hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat berjalan melalui pintu gerbang. Yang keempat, yaitu melalui puji-pujian dan kesabaran. Karena puji-pujian dan kesabaran membuat pintu-pintu gerbang terbuka. Artinya kalau kita ada masalah, kita puji Tuhan, kita kuasai diri, kita jadi sabar ngadepin semuanya. Lalu kita lihat kemuliaan, kuasa, berkat Tuhan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbawaan peran. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari demi hari boleh menjadi hari-hari yang penuh kemenangan, hari demi hari boleh menjadi hari-hari yang penuh mujizat. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga yang taruh tangan kanannya di dada, hari-hari ini boleh berjalan melalui pintu-pintu gerbang, boleh hidup dalam damai sejahtera, berkat, kemenangan, serta anugerah, hidup dalam iman, hidup dalam kasih dan kekudusan, berjalan dalam keberanian dan ketulusan, dan senantiasa penuh dengan puji-pujian dalam kesabaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.